Harimau Muda ataupun Malaysia U17 baru-baru ini kalah teruk. Malaysia kalah pada Indonesia. Apa benda ni weh? Kita dah kena tipu. Ini bukan game persahabatan. Harimau Melaya memulakan permainan dengan perlahan dan nampak tak selesa. Mungkin disebabkan suasana stadium yang penuh dengan fans Garuda. Belum sempat kita panas enjin, Indonesia sudah mencetak gol pertama. Bertubi-tubi Indonesia menyerang. Malaysia main berselera dan tak nampak confident manakala Indonesia memegang permainan. Garuda main dengan sistematik dan menggerakkan bola dengan mudah mengelilingi pemain Harimau Melaya. Setiap pergerakan mereka nampak bahaya. Betul, sangat-sangat aib. Memang aib. Memanglah mereka ni masih muda. Okey, jangan bilang oh ini under 17 saja. Biasalah, jangan bilang begitu. Daripada muda ni lah kita nak didik elok-elok. Malaysia dipermalukan. Dikira mudah lawan Indonesia, Timnas U17 Malaysia dibantai habis-habisan di Piala Asian Championship. Laga yang sejak awal diprediksi berlangsung sengit justru berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Timnas Malaysia U17 harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami kekalahan telak dalam ajang Asian Championship U17. Pertandingan yang diharapkan menjadi panggung kebangkitan Harimau Muda malah berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, lawan tampil dengan intensitas tinggi. Mereka menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola yang rapi, serangan cepat, serta koordinasi antar lini yang membuat pertahanan Malaysia terus berada di bawah tekanan. Berkali-kali lini belakang Malaysia dipaksa bekerja keras untuk menghalau peluang yang datang dari berbagai sisi lapangan. Banyak pengamat sebelumnya menilai Malaysia memiliki peluang untuk tampil kompetitif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Kesalahan-kesalahan mendasar, kurangnya komunikasi di lini pertahanan, serta minimnya efektivitas penyelesaian akhir membuat Malaysia kesulitan keluar dari tekanan. Gol demi gol akhirnya tercipta. Setiap kali Malaysia mencoba membangun serangan, lawan mampu mematahkan aliran bola dan langsung melancarkan serangan balik yang berbahaya. Pertahanan Harimau Muda terlihat kesulitan mengantisipasi pergerakan para penyerang lawan yang bermain cepat dan disiplin. Memasuki pertengahan babak pertama, mental para pemain Malaysia mulai terlihat menurun. Tekanan yang terus datang membuat permainan mereka kehilangan ritme. Operan-operan sederhana seringkali gagal mencapai sasaran, sementara koordinasi antar pemain semakin berantakan. Di sisi lain, lawan justru semakin percaya diri. Mereka terus memainkan sepak bola menyerang dengan tempo tinggi. Setiap peluang dimanfaatkan secara maksimal sehingga keunggulan terus bertambah. Suporter yang memadati stadion pun dibuat kagum dengan kualitas permainan yang ditampilkan. Babak pertama akhirnya ditutup dengan keunggulan meyakinkan bagi lawan. Malaysia memasuki ruang ganti dengan pekerjaan rumah yang sangat berat. Pelatih mencoba memberikan instruksi baru agar para pemain tampil lebih berani pada babak kedua. Sayangnya, perubahan strategi belum mampu mengubah jalannya pertandingan. Baru beberapa menit babak kedua dimulai, Malaysia kembali kebobolan. Gol tersebut semakin memukul mental para pemain yang tampak kehilangan kepercayaan diri. Lini tengah Malaysia gagal mengimbangi duel perebutan bola. Akibatnya, lawan leluasa mengendalikan permainan dan terus menciptakan peluang berbahaya. Beberapa penyelamatan dari penjaga gawang memang sempat mencegah kebobolan tambahan, tetapi tekanan yang terus-menerus akhirnya kembali menghasilkan gol. Sorotan pun mulai mengarah kepada performa keseluruhan tim. Banyak pihak menilai Malaysia perlu melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari organisasi pertahanan, transisi permainan, hingga penyelesaian akhir. Turnamen usia muda seperti ini menjadi kesempatan penting untuk membangun fondasi tim nasional masa depan. Dalam sepak bola modern, persiapan yang matang menjadi faktor utama. Tim-tim yang sukses umumnya memiliki program pembinaan jangka panjang, kompetisi usia muda yang berkualitas, serta pengembangan pemain yang berkelanjutan. Kekalahan telak seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga apabila dijadikan bahan evaluasi. Bagi Indonesia, hasil pertandingan seperti ini tentu menjadi pengingat bahwa persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin kompetitif.
Tim Garuda Muda juga harus terus meningkatkan kualitas permainan agar mampu bersaing di level Asia. Tidak ada lawan yang bisa diremehkan, karena setiap negara terus berbenah dan mengembangkan pemain mudanya. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menarik perhatian. Rivalitas panjang kedua negara membuat setiap pertandingan memiliki tensi tinggi. Namun di balik rivalitas tersebut, perkembangan sepak bola usia muda tetap menjadi hal yang paling penting. Kompetisi yang sehat akan mendorong peningkatan kualitas pemain dari kedua negara. Sejumlah analis sepak bola menilai bahwa kekalahan besar bukanlah akhir dari segalanya. Banyak tim nasional dunia pernah mengalami hasil buruk sebelum akhirnya bangkit menjadi kekuatan baru. Yang terpenting adalah bagaimana federasi, pelatih, dan pemain mampu mengambil pelajaran dari setiap pertandingan. Dukungan supporter juga memiliki peran penting. Kritik yang membangun dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki kekurangan. Sebaliknya, tekanan yang berlebihan justru berpotensi menghambat perkembangan pemain muda yang masih berada dalam tahap pembelajaran. Turnamen Asian Championship U17 sendiri menjadi ajang penting untuk mengukur kualitas generasi muda setiap negara. Selain mengejar prestasi, kompetisi ini juga menjadi sarana bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan berbagai gaya bermain. Ke depan, Malaysia dipastikan harus bekerja lebih keras apabila ingin kembali bersaing di level Asia. Pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas pelatih, serta kompetisi domestik yang sehat menjadi beberapa faktor yang dapat membantu meningkatkan performa tim nasional. Sementara itu, negara-negara lain juga tidak akan berhenti berkembang. Persaingan sepak bola Asia semakin ketat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, setiap tim harus mampu beradaptasi dengan perkembangan taktik, teknologi, serta metode latihan modern. Pada akhirnya, pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola